Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihannya ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita tetap belajar di tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma, warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif serta kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran yang dahulu. Hanya saja hari ini lebih spesifik kita akan mempelajari tentang sebuah teks yang disebut sebagai teks eksplanasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, definisi, ciri, dan strukturnya. Apakah teks eksplanasi itu? Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris. Explain artinya penjelas. Nah, berarti teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, sesuai dengan pembelajaran di tema kali ini, kita akan sering sekali membaca bacaan atau teks yang di dalamnya adalah menceritakan tentang tokoh-tokoh yang memberikan hasil temuannya, dan hasil temuannya tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan seluruh umat manusia. Oke. Nah, di sini teks eksplanasi, ya kan? Karena kita sudah mengetahui artinya atau definisinya, kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi sendiri terdiri atas 4 ciri. Ciri yang pertama yakni teks eksplanasi haruslah memuat informasi berdasarkan fakta, faktual, datanya real, datanya nyata, kenyataannya ada. Yang kedua, teks eksplanasi tersusun dari beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Karena itu, jadi teks eksplanasi tidak mungkin hanya terdiri satu paragraf saja ya. Dan yang ketiga, teks eksplanasi, paragraf yang di dalam teks eksplanasi tersebut disusun menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Nah, ciri yang keempat yakni teks eksplanasi terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, bagaimana struktur teks eksplanasi tersebut? Struktur teks eksplanasi sendiri terdiri atas 3 struktur. Struktur yang pertama yakni berisi pernyataan umum. Pernyataan umum adalah gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan, dan pernyataan ini bersifat umum. Pernyataan umum biasanya dapat kita temui di paragraf pertama sebuah teks eksplanasi. Nah, di paragraf utama tersebut kita tentukan mana kalimat utamanya. Nah, di kalimat utama itulah terdapat pernyataan umum teks eksplanasi. Yang kedua yakni deretan penjelasan atau eksplanasi. Deretan penjelasan berisi tentang inti penjelasan dari suatu peristiwa atau fenomena yang disampaikan. Dan yang ketiga yakni interpretasi. Interpretasi sendiri berisi simpulan dan pandangan atau pendapat penulis yang bersifat opsional. Opsional ini berarti ada pilihan. Jadi terkadang di interpretasi itu hanya berisi simpulan saja atau hanya berisi pandangan atau pendapat penulis saja. Oke.
Perhatikan teks eksplanasi pada buku paket kalian, buku paket tema 3, halaman 23 sampai 24 tentang transmisi dan distribusi listrik. Silakan diambil buku paketnya dan dibaca. Saya berikan waktu. Oke, setelah kalian membaca dan memperhatikan teks eksplanasi di buku paket kalian, kita akan berlatih bersama. Oke, hari ini kita akan berlatih untuk menguraikan struktur teks eksplanasi yang telah dibaca tersebut. Oke, sesuai dengan yang kita pelajari tadi, struktur teks eksplanasi ada 3. Struktur yang pertama yakni pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks yang telah anak-anak baca, pernyataan umumnya terdapat di paragraf pertama. Tentukan kalimat utamanya di paragraf pertama tersebut. Oke, kemudian tulis kalimatnya ya. Struktur teks yang kedua yakni deretan penjelasan. Deretan penjelasan berisi inti penjelasan. Nah, untuk deretan penjelasan di teks yang telah kalian baca, ada 2 paragraf yang berisi inti penjelasan. Paragraf kedua, silakan ditulis kalimatnya, dan juga paragraf ketiga. Sedangkan untuk struktur teks eksplanasi yang terakhir yakni interpretasi. Interpretasi di bacaan teks yang kalian baca terdapat di paragraf keempat. Oke, silakan ditulis kalimatnya. Nah, mudah bukan untuk menentukan struktur teks eksplanasi? Nah, agar lebih memahami kembali, mohon anak-anak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Oke, mungkin sekian dulu dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.